Asbun, Assalamualaikum ya Robun. Berjumpa kembali bersama kami dalam konten Podcast Drakor. Seperti biasa, di sini kami akan membahas drama-drama yang lagi rame ataupun yang kami sukai juga ya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah drama yang berjudul The Legend of Kitchen Soldier. Ini adalah sebuah drama komedi yang dibintangi oleh Park Ji Hoon, Lee Sang Gi, dan aktor lainnya. Dan menurut kami drama ini recommended banget, lucu banget ya. Seperti biasa untuk di awal kita akan membacakan dulu sinopsisnya seperti apa. Oke. The Legend of Kitchen Soldier merupakan adaptasi webtoon yang mengisahkan tentang Kang Sung Jae. Dia adalah seorang tentara yang ditugaskan di dapur militer. Jadi saya ini genrenya komedi fantasi. Karena untuk membantu menyelesaikan tugasnya, ia tuh dibantu oleh game misterius yang ngasih misi soal masakan. Jadi setiap kali ia menyelesaikan misinya, ia bisa naik level dan ia jadi semakin mahir memasak. Gitu sih. Aku nonton drama ini jujur karena aku sudah jatuh cinta dengan Park Ji Hoon yang berperan sebagai Raja Danjong. Betul sekali. Di The King's Warden. Terus di sini juga Park Ji Hoon benar-benar gak ngasih kendor ya. Setelah sukses dengan 16 juta penonton di Korea, dia langsung muncul di drama The Legend of Kitchen Soldier ini yang genrenya loncat banget dari film yang sebelumnya. Benar. Dimana di sini dia jadi chef dan genrenya ini komedi. Plus gak ngasih kendor lagi adalah dia juga ngeluarin lagu solo yang berjudul aku lupa lagi judulnya apa, Body Else. Itu buat project solonya sendiri. Dan untuk project bersama Wanawannya dia reuni tuh sama teman-teman Wanawannya. Ada acara lagi Wanawan reuni yang bertajuk Back to Base. Semua diambil Park Ji Hoon, ngejar setoran. Tapi Park Ji Hoon itu sebelumnya kan aktingnya dia gila banget kan sebagai King Danjong. Hati kita tuh kayak tercabik-cabik melihat aktingnya yang tiap ngelihat dia tuh bawahnya pengen meluk. Tapi di sini karena genrenya komedi, itu pelangap-pelongoknya dapet banget gak sih? Iyalah gitu. Kan dia tentara. Tentara yang masih tamtama kan. Setiap kali dibentak terus dia nyebut namanya dengan canggung dan dengan itu kelihatan banget gitu pelangap-pelongok yang ketakutannya. Dan kok bisa sih orang ini, kenapa sih kok jago banget gitu. Parah. Kayak nggak kelihatan gitu aura-aura yang dulu dia jadi raja yang tersakiti. Aura idolnya juga nggak kelihatan. Nggak ada sih. Nggak kelihatan. Dia kalau pas aku juga lihat kan cuplikan-cuplikannya dia di One, centil-centilnya, terus dia pinter banget gitu loh mancing-mancing apa sih namanya fansnya kan. Itu nggak kelihatan di sini. Hebat, keren-keren. Bener. Dan Korea ya kalau udah bikin drama apalagi soal makanan memang udah jagonya. Betul. Jadi di sini ada masak-masaknya. Itu dikasih lihat tuh. Jadi buat yang suka kuliner cocok banget sih nonton drama ini. Drama Korea yang punya tema makanan atau mukbang yang paling legend adalah Let's Eat yang punya season 1, 2 dan juga 3. Itu emang khusus drama temanya mukbang, jadi makanan gitu. Jadi isinya pasti makan semua kan. Nah di samping itu drama yang biasa aja yang bukan temanya makanan, drama Korea selalu menghadirkan scene-scene makannya kayak gitu. Ada dramanya Lee Jong Suk yang jadi pengacara sama Moon Ga Young. Itu ketika mereka lagi rehat kerja, mereka tuh makan dan itu juga kelihatan banget. Emang serius banget gitu ya. Jadi mereka kalau soal makanan itu selalu serius ya. Betul sekali. Nah bayangkan di drama The Legend of Kitchen Soldier ini mukbangnya ada. Adegan makan, adegan lucunya banyak gitu ya. Terus ini tentara, bener, dicampur adukan semua. Wah ini mix banget sih. Dan sebenarnya yang lucu banget ya, lu ngerasa nggak sih semua ilustrasi atau reaksi mereka ketika mereka pertama kali mencicipi masakannya Kang Sung Jae yang dibilangnya tuh lezat banget. Itu kan responnya sangat-sangat lebay ya. Jadi ada adegan ketika Sung Jae berhasil mereformasi salah satu menu ikan yang katanya bau amis dan sangat dibenci oleh para prajurit, sehingga setiap kali menu itu keluar itu pasti nggak habis makannya. Tapi berhasil direformasikan sama Sung Jae. Itu langsung ilustrasinya setiap ketika mereka mencicipi itu ada istilah Bob Dudok. Oke, itu pencuri nasi. Oh iya bener. Itu lo harus ngeliat sih, itu soalnya kan diceritain susah. Jadi ada karakter orang yang kepalanya ikan,
terus lari-lari dibilangin pencuri nasi. Itu semua ilustrasinya sangat lebay. Ada adegan ketika mereka makan itu di pork belly, jadi bakar-bakaran gitu. Ilustrasinya setiap kali mereka makan, mereka kayak ada di pantai yang indah dengan baju putih ala-ala Dewi dengan langit yang berwarna pink, terus mereka kayak menari-nari gitu. Padahal itu tentara. Iya. Itu sih kata gue yang paling lucu ilustrasinya. Benar. Jadi kelebihan atau ciri khas dari drama ini juga adalah itu reaksi para prajurit ketika mencoba makanannya Sang Jae. Yang menurut aku ini adalah jadi ciri khas drama adaptasi webtoon yang sangat komikal. Karena di Bon Appetit-nya Majesty juga ada adegan kayak gini ya, Iya, betul sekali. Dan emang lebaynya lebay banget. Tapi lucu sih, karena kan yang mencicipinya itu kan kebayang gak sih lo para tentara dengan postur yang seperti itu, terus mereka centil-centilan karena apa sih namanya menu masakannya tuh enak, kan kocak. Bener. Gitu. Jadi aku yang pertama kali tahu bahwa drama ini adalah tentang tentara, oh serius, juganya kayak DP-DP gitulah. Nanti banyak adegan perang, tembak-tembakan dan lain-lain, ternyata konyol teh. Iya, karena komedi fantasi cenah gitu. Terus masalah yang ada di drama ini juga sebenarnya mah receh gitu ya. Kayak ini gudang di dapurnya berantakan gitu. Terus juga menu makanan yang datang tuh kayak kualitasnya buruk gitu. Terus partner si Sung Jae kerja itu masakannya nggak enak. Tapi akhirnya Sung Jae datang dengan masakan yang enak gitu. Receh ya sebenarnya kayak 5 episode tidak selesai sih. Iya, kayak bisa kayak gitu. Iya, tapi semuanya sih lucu sih karena ini kan berdasarkan webtoonnya juga kan. Iya. Yang unik juga dari drama ini adalah aku merekomendasikan drama ini untuk cowok-cowok teh. Cowok-cowok yang pengen nonton drakor. Cowok-cowok kan biasanya ada gitu ya sebagian yang merasa nggak nonton drakor, cinta-cintaan, gitu kan. Gitu. Enggak guys, enggak bro. Yang ini mah dramanya tentang masak, lucu juga. Terus banyak adegan-adegan yang sifatnya komikal gitu. Plus di sini Sung Jae itu mengalami gangguan mungkin sebenarnya dia ya, sehingga dia bisa melihat banyak tantangan yang mana tantangan itu untuk naikin level dia. Seperti halnya main game. Jadi udah main ini komikal, terus juga ada main gamenya. Buat wibu gamer yang kayak aku ataupun penonton juga boleh nonton drama ini. Iya. Karena Kang Sung Jae ini di tes psikologinya dia masuk kategori depresi sampai-sampai dia harus dikasih pin senyum. Dan dia terindikasi katanya kecanduan game. Makanya ini kalau misalnya, ini gue sotoy aja ya, mencoba untuk merasionalisasi semuanya. Mungkin aja nggak sih kalau itu tuh ilmu masak yang sebenarnya dia tahu. Tapi tersimpan di bawah sadarnya dia ketika dia suka ngebantuin ayahnya masak. Tapi ya karena dia depresi, akhirnya dia muncul lagi dalam bentuk game, ya karena dia orangnya kecanduan game gitu loh. Bisa jadi sih. Bisa jadi, masuk akal juga. Jadi alam bawah sadarnya mengeluarkan itu dalam bentuk game gitu. Karena di situ ada satu adegan cara menghilangkan bau amis itu katanya pakai saus tomat dan itu dari ayahnya kan informasinya. Berarti itu kan sesuatu yang udah tersimpan. Ya mungkin dia tahu tapi dia nggak sadar kalau dia tahu gitu loh. Cara ngeluarinnya mungkin dalam bentuk game gitu kan. Cuma emang jadi aneh sih. Tapi kan emang gitu juga teh. Ketika ada orang depresi terus dia datang ke psikiater atau psikolog, dia tuh akan digali dulu masa lalunya gitu. Dari mana perasaan itu berasal. Bisa jadi juga ilmu yang dikeluarkan oleh Sung Jae emang berasal dari masa lalu ketika dia ngobrol sama bapaknya atau ngeliat bapaknya masak. Benar. Nah, terus bukan drama Korea ya kalau nggak ada adegan sedihnya. Drama Korea selain jago bikin drama masak, drama makan, drama yang komedi, juga jago untuk mengeluarkan sisi-sisi sedih ya di sebuah drama. Termasuk di sini juga, aku tuh cukup terharu ketika si Song Jae ketemu lagi sama bapaknya, kayak di alam persinggahan gitu. Terus kayak dia ngasih pesan, ayah aku mau serius jadi chef gitu. Terus juga masa lalu ketika ayahnya lagi masak dia ngeliatin pulang sekolah, ayah aku lapar pengen makan, kayak gitu-gitunya tuh main bikin terharu sih. Hal-hal yang mungkin dulu disepelekan, momen-momen yang dulu terasa biasa, tapi ketika ayahnya udah nggak ada, ternyata itu berharga dan teringat terus, tersimpan di dalam hati gitu. Benar kan. sekali. Aku juga pengen menyoroti beberapa aktor atau aktris yang ada di drama ini. Yang pertama tadi jelas ada Park Ji Hoon, terus juga ada Lee Sang Yi
yang di sini jadi apa itu dia Ketua kompi ya? ketua kompi Ketua kompi. yang sering bikin halodeck. Itu tipikal gitu ya, tentara-tentara yang suka ngeghosting cewek-cewek apa gimana Mungkin gitu ya. Karena dia bikin status kan, dia bikin foto terus yang bikin status yang menggelikan gitu. Iya iya, biar aku aja yang menjaga, kamu di rumah apa gimana gitu. Terus Geli, juga, dan dia juga punya kebiasaan menggunakan istilah sok Inggris dengan gaya-gaya yang jaksel gitu. bener. Dan dia adalah tipe tentara yang penjilat banget dan Iya iya. pokoknya semua dilakukan asal atasannya senang gitu loh. Hmm. Tapi untung aja ada pasangannya yang cewek, ada aku lupa. Iya, aku lupa juga. Itu justru malah atasannya banget, Kang Sung Jae yang selalu ngebelain dia gitu Iya. kan. Karena kan tadinya dia hampir mau dipindah tugaskan dari dapur. Tapi karena ada insiden Donkatsu yang melibatkan ada tamu dari Korea Utara dan hasilnya masakannya lezat dan viral, akhirnya dia berhasil tetap berada di dapur. Iya gitu. betul, itu sih. Terus Seru-seru. juga ada beberapa aktor-aktor veteran juga yang ada di drama ini. Aku nggak tahu mereka bakal jadi cameo atau seterusnya. Tapi ketika dikasih ekspresi kenikmatan makan tuh mereka bagus banget sih. Kayak bapak-bapak tapi ngeluarin ekspresi jelek pas makan tuh lucu banget. Lebahnya dapat banget. Enggak, soalnya ketika mereka selain bapak-bapaknya, selain para petinggi militer, terus kayak teman-teman satu kompinya yang pokoknya beda grup gitu, yang biasanya galak dan suka marah-marah, tapi ketika makan ilustrasinya sama, jadi kayak ih kocak banget sih, asli Betul, ini harus betul, nonton betul. sih. Terus juga selain yang tadi aktor dan aktrisnya ada di episode 4 terakhir dia tuh kedatangan cewek Iya. si Sung Jae-nya, aku lupa namanya siapa dia, tapi dia tuh lagi lumayan sering muncul di drakor. Dia ada yang jadi pemeran utama di If Wish Could Kill. Terus dia juga yang jadi ini teh kencan butanya Sunrock. Ya di Yumi Cells juga. Di Misal, dan kali ini di sini dia jadi reporter. Dan baru adegan pelukan doang langsung cut episode selanjutnya, gemes nih. Mudah-mudahan ada love line walaupun cuman seuprit gitu ya. Iya benar. Alasan kenapa aku suka drama ini juga itu, aku suka kalau misalkan ada karakter cowok dan dia teh cupu gitu atau di underestimate sama orang-orang gitu. Kan di sini juga si Sung Ji-nya kayak dibully dulu karena mungkin mangne ya di sini. Terus juga dia dikasih pin yang kayak kayaknya ini orang lemah gitu. Tapi di satu sisi ternyata dia punya keahlian bisa nyenangin Masak. orang. Terus di yang scene terakhir dia dipeluk sama cewek itu Wah. tuh kayak Langsung naik levelnya. wah Gue kayak jangan macam-macam gue iya nih. bener kayak semua orang teh kalah gitu. Bener. Akhirnya yang dulu tertindas bisa menunjukkan kekuatannya gitu. Nggak sabar Aku nih. suka yang kayak gitu. Tiap Senin Selasa nih. Sayang baru 4 episode jadi kita belum bisa menggali terlalu banyak ya. Betul, tapi ciri-ciri konflik yang mengarah ke konflik besar ada tahu. Yaitu ketika mau diselidiki asal muasal bahan makanan. Oh iya, katanya inti permasalahannya ada di distribusi katanya kan awalnya gitu. Jadi aku mulai kayak apa tuh namanya memprediksi ini bakal kemana konfliknya. Kayaknya bakal ke atasan-atasan yang lain Iya, pasti yang sih. Kayak ya Suka mungkin mengotak-ngatik atau memark up sesuatu, mengganti makanan yang seharusnya yang bagus menjadi yang jelek biar yang ngaturnya dapat keuntungan, mungkin kayak mungkin gitu. ada budget semir sepatu 4M gitu atau misalnya Mungkin, budget yang lain yang harusnya enggak gitu kan. Iya. Iya Seru sih. banget. Seru. Ini wajib ditonton sih sama anggota SPPG. Masak tuh kayak siapa ini Kang Sung Jae gitu. Masak yang benar. Oke. Ya gitulah pokoknya. Ini adalah seru. drama yang rekomendasi dari kami ya. Oke, ya kurang lebih itu aja untuk review The Legend of Kitchen Shoulder. Buat teman-teman yang pengen nonton drakor yang gak percintaan ya gitu ya, yang lucu juga, yang komedi banget gitu. Nah, drama ini adalah drama yang cocok buat kalian. Gitu aja untuk konten kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Semuanya terima kasih. Annyeong. Kamsahamnida. Chonso.